Om Swastiastu, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Putu Risti Masdiantini, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Ratih Riani Putri Intaran dengan NIM 1150. Yang kedua, Kadek Novi Variani dengan NIM 1151. Yang ketiga, Rindi Altia Yuniar Hidayah dengan NIM 1152. Yang keempat, Niputu Evi Pradnyasari dengan NIM 1153. Yang kelima, Idewu Ayu Devi Pradnyani dengan NIM 1154, dan yang keenam, Nikomang Laksmi Maheswari dengan NIM 1155. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dijalankan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan dari berbagai aspek dalam rangka menentukan suatu bisnis potensial atau tidak untuk dijalankan ke depannya. Selanjutnya, manfaat dari studi kelayakan bisnis. Sebuah studi kelayakan bisnis akan memiliki manfaat yang berguna bagi beberapa pihak. Menurut Umar 25 P19, yaitu yang pertama, pihak investor, yang artinya pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Yang kedua, pihak kreditor, yang artinya pendanaan proyek dapat dipinjam dari bank. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan, yang artinya sebagai gambaran tentang potensi sebuah proyek di masa yang akan datang dengan berbagai aspeknya. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat, yang artinya perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, bagi tujuan pembangunan ekonomi, artinya manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan timbul oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, tujuan dari studi kelayakan bisnis. Umumnya, manfaat dari studi kelayakan bisnis adalah menghindari risiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan, sehingga manfaat dari studi kelayakan bisnis sangat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang akan dijalankan. Hasil penelitian yang dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, ada 5 manfaat dari studi kelayakan bisnis sebelum melakukan sebuah proses atau usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Tujuan studi kelayakan pertama ini yaitu untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, mempermudah perencanaan, di mana dengan adanya ramalan untuk masa yang akan datang, maka mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadinya suatu penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga nantinya rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah.
Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Bila terjadinya suatu penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung untuk dikendalikan, sehingga tidak terlalu jauh penyimpangannya yang terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya SKB. Studi kelayakan bisnis menjadi sarana untuk mengetahui dan melakukan kajian mendetail dari berbagai aspek, baik kuantitatif dan kualitatif, atas bisnis yang dijalankan. Para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan studi kelayakan atas ide bisnis yang akan dijalankan. Dalam studi kelayakan, kita memperhatikan semua aspek agar dapat melihat apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Suatu usaha dapat dikatakan layak jika mendatangkan manfaat atau pengembalian yang lebih daripada dampak negatif yang akan diterima oleh semua pihak atau stakeholder. Secara umum, studi kelayakan bisnis akan memberikan dampak bagi para pelaku bisnis agar yang pertama yaitu dapat menilai dan melihat bagaimana prospek bisnis secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua, dapat menilai bisnis dari berbagai pengaruh baik, aspek kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, dapat menilai berbagai bentuk risiko pada bisnis secara komprehensif. Dan yang keempat, dapat memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya proses dan tahapan dari SKB. Dalam melakukan analisa studi kelayakan, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Dalam melakukan analisa studi kelayakan terbagi atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, penemuan ide. Tahapan penemuan ide dalam studi kelayakan bisnis harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang prospektif. Jika terdapat lebih dari satu ide bisnis, maka ide bisnis yang akhirnya akan dieksekusi harus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti hal-hal teknis yang harus ditempuh serta potensi laba yang akan diraih. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah ide bisnis dipilih, tahapan selanjutnya dalam membuat studi kelayakan bisnis adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah. Dimulai dari mengumpulkan data dan informasi, mengolah data berdasar teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisa yang sesuai, menyimpulkan hasil hingga membuat laporan dari hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu atau beberapa kriteria standar yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, terutama terkait biaya kos yang dikeluarkan dengan manfaat benefit yang akan diperoleh. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahap selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis adalah menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Yang keenam, tahap pelaksanaan. Setelah semua rencana siap, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan semua rencana yang telah disusun. Jika proses pembangunan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha. Menurut Kasmir dan Jafar, studi kelayakan usaha atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mendalami tentang sebuah usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka memutuskan layak atau tidaknya usaha tersebut diaplikasikan. Intinya, studi kelayakan usaha adalah suatu kegiatan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan atau tidak, di samping aktivitas operasionalnya yang berkesinambungan. Tujuan dari studi kelayakan usaha diantaranya yang pertama memperlancar sebuah perencanaan. Sebuah bisnis membutuhkan perencanaan yang berguna untuk masa depan bisnis itu sendiri dan prediksi-prediksi kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian. Studi kelayakan bisnis dapat memperkecil kerugian, baik yang mudah ataupun yang susah dikendalikan. Yang ketiga, yaitu mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang dibuat secara tepat dapat mempermudah pengaplikasian kerja. Yang keempat, yaitu mempermudah pengawasan. Berkat pengaplikasian yang sesuai rencana, maka pengawasan pun akan lebih mudah dilakukan. Yang terakhir, yaitu mempermudah pengendalian. Studi kelayakan bisnis mampu meminimalisir penyimpangan apabila ada kasus yang terjadi saat bisnis dijalankan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi berikutnya yaitu evaluasi dan persiapan bisnis baru. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam evaluasi dan persiapan bisnis baru, yaitu yang pertama, ringkasan bisnis. Berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencakup latar belakang proyek, penggagas proyek, pasar yang menjadi sasaran, pengelolaan proyek sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, dan kelayakan proyek secara umum. Yang kedua yaitu deskripsi perusahaan. Berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek. Misalnya, aspek hukum atau legal dari bentuk badan usahanya, sejarah atau historis perusahaan, visi, misi, tujuan, sasaran, dan kepemilikan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Berisi gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan, alasan barang atau jasa tersebut diproduksi, dan manfaat atau benefit yang dapat diperoleh konsumen atas barang atau jasa tersebut. Yang keempat yaitu analisis aspek pasar. Berisi gambaran mengenai peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan usaha-usaha pemasarannya atau marketing effort. Yang kelima yaitu analisis aspek teknik atau produksi. Berisi gambaran mengenai bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, bisnis atau proyek yang sudah berjalan atau beroperasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai analisis aspek manajemen, berisi mengenai lokasi, layout, luas dan skala produksi, dan pemilihan manajemen yang digunakan. Yang materi berikutnya mengenai sumber-sumber data dan informasi. Menurut Sudaprial, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada 2 macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan melalui objek penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain, baik berupa catatan atau pelaporan yang telah tersusun dalam arsip. Data sekunder diambil melalui referensi buku, jurnal, artikel dalam media internet, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kami kurang menguasai materi, dan maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja atau tidak, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.